warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Mutmainah Muaz, mahasiswi farmasi di Universitas Megariski Makassar. Untuk memenuhi tugas mata kuliah wawasan ilmu farmasi, di sini saya akan membahas yang pertama, definisi farmasi, kedua, sejarah kefarmasian, dan yang ketiga, pendidikan kefarmasian. Banyak orang mengira bahwa farmasi adalah penjual obat, penjual jamu, bahkan masih banyak yang mengira bahwa farmasi adalah perawat atau suster. Namun, kata farmasi berasal dari kata pharmakon yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya obat atau racun. Mengapa dikatakan obat atau racun? Sebab obat akan berefek menyembuhkan apabila penggunaannya sudah tepat. Namun, jika penggunaannya tidak secara tepat bahkan salah gunakan, obat dapat berefek menjadi racun bahkan menyebabkan kematian. Oleh sebab itu, farmasi mempunyai tanggung jawab penting dalam memastikan efektivitas dan keamanan penggunaan obat. Ruang lingkup farmasi pun cukup luas, termasuk diantaranya penelitian, pembuatan, peracikan, penyediaan sediaan obat, pengujian, dan serta pelayanan informasi obat. Sejarah kefarmasian. Ilmu kefarmasian belum dikenal oleh dunia pada zaman Hippocrates atau dikenal dengan sebutan Bapak Ilmu Kedokteran pada tahun 460 sampai 370 sebelum Masehi. Pada saat itu, seorang dokter memiliki banyak tugas, tidak hanya mendiagnosa suatu penyakit yang diderita oleh pasien, tetapi ia juga mempersiapkan ramuan atau racikan obat, sama halnya seperti seorang farmasis atau apoteker. Seiring perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan kesehatan, masalah penyediaan obat semakin rumit, baik formula maupun cara pembuatannya, sehingga dibutuhkan keahlian tersendiri. Sehingga pada tahun 1240 sebelum Masehi, Raja Jerman Frederick II menyadarinya dan memberikan perintah untuk memisahkan secara resmi antara ilmu kedokteran dan ilmu kefarmasian. Dan perlu digarisbawahi bahwa akar ilmu kedokteran dan ilmu kefarmasian adalah sama. Awalnya, ilmu farmasi berkembang dari para tabib dan pengobatan tradisional yang berkembang di Yunani, Timur Tengah, Cina, dan Asia. Kemudian menyebar hampir ke seluruh dunia, mulai dari Inggris, Amerika Serikat, dan Eropa Barat. Sekolah tinggi farmasi yang pertama didirikan di Philadelphia, Amerika Serikat pada tahun 1821 dan sekolah tersebut sekarang bernama Philadelphia College of Pharmacy and Science. Setelah itu, mulailah era baru ilmu farmasi dengan bermunculannya sekolah-sekolah tinggi dan fakultas-fakultas di universitas. Sejarah kefarmasian di Indonesia sudah mulai sejak zaman Belanda, sehingga buku pedoman dan undang-undang yang berlaku saat itu berkiblat pada negeri Belanda. Kemudian, pada masa penjajahan saat itu, tenaga apoteker yang melakukan dan memberikan pengobatan bukan dari Indonesia, melainkan dari negara Denmark, Austria, Jerman, dan Belanda. Karena pada saat itu, tenaga farmasi di Indonesia masih terdiri dari asisten apoteker dengan jumlah yang sangat sedikit. Namun, pada saat itu juga, kefarmasian di Indonesia mencatat sejarah yang sangat penting, yaitu dengan didirikannya perguruan tinggi farmasi di Klaten pada tahun 1946 dan di Bandung pada tahun 1947. Lembaga ini berperan sangat besar bagi perkembangan kefarmasian di Indonesia. Hingga saat ini, kefarmasian di Indonesia terus berupaya dalam meningkatkan dan mengembangkan pendidikannya di setiap tahunnya. Yang pertama, Sekolah Menengah Kejuruan Farmasi. Pendidikan ini sama halnya dengan SMA, MA sederajat, yang pada umumnya ditempuh selama 3 tahun dengan catatan
dan bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi seperti D3, D4, atau strata 1. Yang kedua, Diploma 3 Farmasi. Pendidikan ini ditempuh selama 3 tahun dengan gelar yang diraih Ahli Media Farmasi. Kemudian yang ketiga, Diploma 4 Farmasi. Pendidikan ini ditempuh selama 4 tahun dengan gelar yang diraih Sarjana Terapan Farmasi. Yang keempat, Strata 1. Pendidikan ini ditempuh selama 4 tahun dengan gelar yang diraih ada 2 macam. Yang pertama, Sarjana Sains untuk prodi Sains dan Teknologi. Dan yang kedua, Sarjana Farmasi untuk prodi Farmasi Klinik dan Komunitas. Yang kelima, profesi apoteker. Pendidikan ini ditempuh selama 1 tahun dengan gelar yang diraih apoteker. Keenam, Strata 2. Magister atau Strata 2 ditempuh selama 2 tahun dengan gelar yang diraih Magister Sains. Ketujuh, Strata 3, yaitu program doktoral yang ditempuh selama 3 tahun dengan gelar yang diraih doktor. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga ilmu yang saya bagikan bermanfaat untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum